Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Hadirin jamaah kajian menjelang berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita masih dikaruniai materi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Patut kiranya kita juga bersyukur karena sampai detik ini, sampai hari ini di bulan Ramadan ini kita masih diberi ketepatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa menjalankan ibadah puasa. Ya karena di luar sana ya banyak saudara-saudara kita yang enggan untuk berpuasa. Tapi alhamdulillah kita semuanya hingga hari ini, detik ini kita masih ditakdir oleh Allah, kita masih bisa berpuasa di bulan yang mulia ini. Shalawat dan salam mari selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya dan yang kita harapkan syafaatnya besok di hari akhir. Hadirin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dalam hal ini masih membahas bab tentang babun fil yakini wat tawakkuli, bab yang membahas tentang yakin dan tawakal. Kita akan masuk pada hadis yang ke-8 As-Saminu. Untuk hadis yang ke-8, An Abi Bakrin As-Siddiq Abdillah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid Al-Qurashi At-Taimi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq Al-Quraisy, ya, bangsa Quraisy, At-Taimi, suku Taimi, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Wa huwa, ya, ada pun sahabat Abu Bakar, wa abuhu, dan ayahnya Abu Bakar, wa ummuhu, dan juga ibunya Abu Bakar, sahabatun, semuanya adalah sahabat, ya. Jadi Abu Bakar itu sahabat Nabi, ya, termasuk generasi sahabat Nabi. Ayahnya Abu Bakar juga sahabatnya Nabi, begitu juga ibunya Abu Bakar. Jadi semuanya sahabatnya Nabi Muhammad, ya, termasuk juga anak-anak beliau, ya. Salah satunya yang menjadi istri dari Nabi Muhammad yaitu Aisyah. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Qala, ya, waktu itu sahabat Abu Bakar berkata, nadartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil wari wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la ab
tahsyuruna. Faqala ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Qala Abu Bakar berkata, nadartu, aku melihat ila aqdamil musyrikina, ke kaki-kakinya orang musyrik. Wa nahnu, ya adapun kami waktu itu fil ghari, di dalam gua. Wahum, ya adapun orang-orang musyrik tersebut ala ru'usina, itu di atas kepala kami. Jadi waktu ini adalah bagian cerita hijrahnya Nabi Muhammad ke Makkah. Waktu itu ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya bukan ke Makkah, ke Madinah, sahabat yang terpilih untuk menemani beliau adalah sahabat Abu Bakar. Ya, ceritanya kan masyhur itu ya. Jadi ketika Nabi Muhammad dikepung di rumahnya, di rumah beliau oleh kaum musyrik, kaum kafir musyrik, kemudian beliau mengutus sahabat Ali untuk menggantikan tempat tidur beliau. Setelah digantikan sahabat Ali, kemudian tanpa sepengetahuan, ya tanpa terlihat oleh kaum kafir, Nabi Muhammad bisa lolos keluar dari rumah beliau. Dan ketika itu beliau ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Waktu itu di antara tempat persembunyian beliau adalah di Gua Sur. Ya, nama guanya Gua Sur. Ya, bukan Gua Hiro. Ya, kalau Gua Hiro itu tempat beliau menerima wahyu, tapi ini kalau Gua Sur adalah tempat persembunyian beliau ketika beliau hijrah ke Madinah, ke Yasrib, ya waktu itu namanya ya masih Yasrib, ya Yasrib ya. Ya ini beliau bersembunyi di Gua Sur. Nah, itu waktu itu terjadi ketegangan ya. Kenapa kok tegang? Karena waktu itu ketika beliau sembunyi di dalam gua, berdua dengan sahabat Abu Bakar, ya di dalam Gua Sur ini ada yang mengatakan gua ini lebarnya 3 meter, jadi 3,5 meter, dan tingginya 1,5 meter. Berarti berdiri ya nggak bisa. Ya, wong kita saja ini, orang Indonesia saja tingginya itu rata-rata 160-170, apalagi orang Arab lebih tinggi. Ya, jadi tingginya hanya 1,5 meter, jadi nggak bisa berdiri. Ya, waktu itu ketika bersembunyi ya, sahabat Abu Bakar ini bisa melihat kakinya orang kafir musyrikin. Jadi kelihatan, mama ini gua ya. Nah, di sini kelihatan kakinya. Ketika beliau bersembunyi di dalam gua ini, kaki-kaki orang yang mencari Nabi Muhammad itu kelihatan. Ya, kita bayangkan ya. Dicari semua orang ya, satu kota, pakai senjata semua. Ya, ini nyarinya pengen membunuh. Ya, kita bayangkan. Jangan membayangkan kita dicari teman kita, tapi ini yang mencari adalah musuh-musuh kita. Semuanya membawa senjata. Ya, bagaimana tegangnya waktu itu. Ya, kelihatan kakinya. Ya, jadi di atasnya itu kaum kafir Quraisy, Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu di bawahnya.
Fakultu, kemudian Abu Bakar berkata, fakultu, kemudian saya berkata, Abu Bakar ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, lau anna ahadahum, seumpama salah satu di antara kaum kafir musyrik ini nadara tahta qadamaihi, itu melihat kakinya di bawah. Ya, ini perumpamannya ya. Ini seumpamanya orang-orang kafir itu melihat kakinya di bawah, la'ab surona, maka mereka pasti akan mengetahui kita, akan melihat kita. Ya, jadi gitu, saking dekatnya, seumpama orang kafir itu melihat kakinya saja itu kelihatan. Di dalamnya itu ada Nabi Muhammad dan ada sahabat Abu Bakar. Nah, ini berarti ketakutan waktu itu Abu Bakar ya, sampai mengatakan itu, andai saja mereka itu melihat kaki-kaki mereka pasti akan ketahuan ya. Ceritanya kan gitu ya. Jadi ketika dikepung itu ya, sebenarnya orang-orang kafir itu sudah mau masuk Gua Sur ya, sudah akan masuk ke sana, tapi kehendak Allah itu menutup pintu gua itu dengan sarang laba-laba. Nah, di sebelahnya juga ada burungnya, juga ada sarang burung ya. Logikanya kan kalau ada sarang laba-laba dilewati seseorang ya pasti akan dibersihkan sarang laba-laba itu ya, itu logikanya kan itu kehendaknya Allah ya. Mengetahui itu, oh ini berarti orang kafir itu menyangka berarti tidak ada orang di dalamnya itu, kemudian mencari ke tempat yang lain. Faqala, tapi kemudian Nabi Muhammad berkata, ma dzannuka ya Abu Bakrin, jangan kau mengira wahai Abu Bakar, bisnaini ya, kita itu berdua saja. Nabi Muhammad berkata, tidaklah kamu mengira bahwa kita itu berdua saja, tapi Allahu salisuhuma, ada Allah adalah yang ketiganya. Jadi gitu ya. Jadi Nabi Muhammad menenangkan sahabat Abu Bakar bahwa meskipun kelihatannya kita itu berdua ya, hanya ada Abu Bakar dan Nabi Muhammad, tapi yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Jadi gitu ya. Ini bentuk yakinnya Nabi Muhammad kepada Allah, bentuk tawakalnya Nabi Muhammad kepada Allah. Ya, meskipun sudah dikepung ya, satu kota bersenjata semua mengepung, mencari, ya, sudah sangat dekat sekali ya, bahkan kaki-kakinya kelihatan. Andai saja mereka melihat kakinya maka akan ketahuan ya, pasti merinding waktu itu ya. Tapi dengan tenang sahabat ya Abu Bakar ditenangkan oleh Nabi Muhammad. Gak usah takut wahai Abu Bakar, karena Allah bersama kita ya, dalam Quran itu la tahzan ya, kamu jangan takut, innallaha ma'ana ya, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ya, itu sifat pasrahnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apapun ya, beliau pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu diantara kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, jadi diantara yang berjasa mendampingi hijrah beliau adalah sahabat Abu Bakar. Dia mengatakan beliau bersembunyi di Gua Sur ini itu selama 3 hari. Selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu Aisyah ya, anaknya sahabat Abu Bakar yang mengirim makanan. Dan satunya lagi yaitu anaknya Abu Bakar yaitu Asma. Jadi yang menyiapkan itu yang mengirim anaknya. Jadi ketika proses mengirim makanan ini untuk menghilangkan jejaknya putranya Abu Bakar itu pembantu membawa ternak untuk menghilangkan jejaknya anaknya Abu Bakar yang mengirim makanan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi selama 3 hari kalau mengirim ya terus di belakangnya itu diikuti gembalanya itu ya, ternaknya itu. Kalau pulang juga gitu. Kalau pulang di belakangnya diikuti oleh ternak-ternaknya. Itu selama 3 hari. Ya. Setelah orang kafir itu menjauh dari Gua Sur ini, kemudian Muhammad dan Abu Bakar menuju kota Madinah ya, menggunakan unta waktu itu ya. Dan itu juga unta yang disiapkan oleh sahabat Abu Bakar, termasuk menyiapkan bekalnya juga waktu itu beliau, sahabat Abu Bakar juga menyiapkan uang untuk bekal beliau juga ya. Sampai sana, sampai Madinah, beliau disambut oleh sahabat Ansor dan juga sahabat Muhajirin yang sudah dulu sampai di kota Madinah. Jadi sebelumnya Madinah itu bernama kota Yatsrib ya. Di antara generasi terbaik adalah generasinya sahabat ya. Jadi Nabi pernah berkata khairul qurun qarni ya. Jadi sebaik generasi adalah generasinya Nabi Muhammad waktu itu, yaitu para sahabat. Jadi ketika kaum Muhajirin itu hijrah ya, beliau itu, mereka itu meninggalkan semua hartanya ya, semua hartanya ditinggalkan, tanahnya yang hektar-hektaran ditinggalkan, yang punya pasangan yang belum iman juga ditinggalkan, semua ditinggalkan ya. Hijrah ya gak bawa apa-apa, hijrah bawa apa-apa nanti yang merepoti, jadi semua ditinggalkan. Dan sampai di kota Madinah ya, ini diantara keimanannya Muhajirin Ansor itu luar biasa. Makanya dimakan tadi khairul qurun qarni tadi. Muhajirin juga gitu, kaum Ansor ya. Itu juga sesuai namanya Ansor ya, penolong, itu menampung semua kaum Muhajirin. Jadi waktu itu kaum Ansor itu memasrahkan harta bendanya kepada Nabi Muhammad. Jadi yang mempunyai tanah berhektar, semua 10 hektar ya, itu semua dipasrahkan kepada Nabi Muhammad. Terus oleh Nabi Muhammad diatur, dibagikan kepada kaum Muhajirin. Yang punya istri lebih dari 1 juga gitu, mau punya istri 4, yang 2 disuruh menceraikan, kemudian dikasihkan kepada sahabat Muhajirin ya. Tapi mereka ridho semuanya itu ya.
membagi semua hartanya, ya entah itu tanah, ya rumah, pokoknya punya rumah 2 berarti satunya untuk kaum muhajirin, semuanya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, waktu itu sebenarnya Nabi Muhammad agak bingung ya, maksudnya agak kurang enak sama sahabat Ansor, ya, canggung lah gampangnya. Tapi kemudian kaum Ansor waktu itu berkatakan, hadza madinatuka ya Rasulullah, ini adalah kotamu wahai utusan Allah. Jadi mulai itulah kota Yatsrib itu menjadi kota Madinah namanya. Aslinya Yatsrib menjadi Madinah. Itu luar biasanya kaum Ansor. Kaum Muhajirin juga gitu. Ya, ketika terjadi Fathu Makkah, ya, orang Islam, ya kaum Muslim bisa kembali menaklukkan Makkah. Ya, itu mestinya kan harta kaum Muhajirin dikembalikan, ya, mestinya dikembalikan. Tapi kaum Muhajirin juga gitu, juga berkata bahwa karena harta ini sudah aku tinggalkan karena Allah, maka mereka juga tidak mau memilikinya lagi. Waktu itu Nabi Muhammad juga pengen mengembalikan tanah-tanah yang dulu dari kaum Ansor, dikembalikan lagi. Bahkan mau diganti dari yang ketika Fathu Makkah itu. Tapi kaum Ansor juga sama, bahwa harta-harta mereka yang sudah mereka relakan untuk jalan Allah nggak mau diganti. Ya, kalau kita kan dulu kan sudah ikhlas memberikan, kalau kembali pasti senang, kan berarti akeh berarti. Tapi Muhajirin Ansor tidak seperti itu. Yang sudah diberikan kepada Allah dikembalikan lagi nggak mau. Itulah hebatnya kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Makanya Nabi berkata, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku sahabat. Itu untuk hari ini semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.